Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di malam yang bahagia ini di Kuningan. Alhamdulillah, pada hari ini kami tim pemenangan Rina Saadah, perkenalkan, saya Haji Andika Mufti, ketua tim pemenangan, beserta teman-teman yang hadir di sini, semuanya dari tim pemenangan Rina Saadah. Di sebelah kanan saya ada Kang Azim Ahdar, di sebelah kiri ada Kang Pram, terus ada Kang Ii, teman-teman semuanya, wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa memberikan informasi untuk perkembangan dari pilkada ataupun pileg pada 2024 ini, khususnya di Jabar 10, Dapil Jabar 10 yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Adapun beberapa hal yang kemudian kami akan sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tim Rina Saadah sudah mendapatkan rekap C1 di seluruh wilayah Dapil 10 Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Yang kedua, tim Rina Saadah sampai saat ini sudah merekap 67%, jadi belum 100%. 67% dari total TPS yang ada di seluruh wilayah Jabar 10 dengan perolehan suara 51.377. Itu baru 67% rekap suara dari C1. Dan dalam hitungan kami, Rina Saadah akan memperoleh suara sebesar 80.000 yang tersebar di Dapil 10 Jawa Barat. Ini hitungan kami untuk nanti 100%, Teh Rina Saadah akan memperoleh 80.000. Terus yang ketiga, dari data yang kami miliki, kami meyakini, ini dari data kami internal tim Teh Rina Saadah, kami meyakini bahwa PKB di Dapil Jabar 10 yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar itu mendapatkan 1 kursi DPR RI. Jadi PKB mendapatkan 1 kursi DPR RI di Dapil Jabar 10. Dan bisa kami pastikan kursi itu, kursi DPR RI yang 1 PKB itu diraih oleh Rina Saadah. Selanjutnya, kami berharap terhadap penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, PPK, Panwaslu, serta seluruh pihak penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional agar tercipta pemilu yang jujur dan adil yang tentunya kita harapkan bersama. Jadi itu beberapa hal informasi yang kami bisa sampaikan dari tim Rina Saadah, calon DPR RI Dapil Jabar 10 meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Terima kasih pada rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Semoga pemilu kali ini bisa menjadikan kita semuanya untuk bisa betul-betul menjaga, dan pemilu pada kali ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Demikian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman wartawan, teman-teman media yang ingin bisa menanyakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu terhadap Cirebon TV, Ya. apakah jumlah yang tadi itu sesuai dengan target tim pemenangan atau lebih? Alhamdulillah, kalau target kami di awal itu bisa memperoleh 100.000.
Jadi 100.000 itu target kami di awal, dan insya Allah, alhamdulillah sudah sangat bisa kami sangat bisa kami ini hampir menyentuh target kita. Karena hitungan kami sampai akhir nanti, insya Allah kami akan dapat 80.000. Nah, kalau dasar 80.000 tadi kan baru 67. Ya, betul. Kira-kira itu kendalanya apa sampai sekarang C1? Kami masih Hasil. dalam proses penginputan, karena kami hati-hati betul untuk menginput data itu, karena tentunya semua sudah diketahui bahwa pada minggu ataupun minggu-minggu ini ada yang sudah selesai, ada yang belum rekapitulasi dari kecamatan, ya, PPK kecamatan. Ada yang selesai, ada yang belum, dan kami hitung betul itu basis kami adalah basis dari C1. Kalau batas Tentunya dari target kami ataupun hitungan kami 80.000 otomatis itu dari sisa C1 yang belum terinput. Ya. Oke, itu adalah asumsi kami atau itu adalah prediksi kami. Prediksi kami akan mendapatkan segitu. Jadi dari 67% total C1 yang sudah didapat, kami mendapatkan 51.377. Dan kami dari hitung-hitungan tim, kemungkinan kami akan dapat 80.000. Nah, untuk rival terberatnya kira-kira siapa tuh dari PKB? Tentunya untuk data selain Tehrina Saada, kami tidak bisa menyebutkan secara rinci. Tapi dari hitungan kami, memang hitungan di bawah, dan itu selisihnya jauh. Selisihnya jauh. Itu selisihnya sangat jauh, dan kami tidak ingin menyebutkan data dari yang lain. Siapa tahu saja ada tim yang lain punya hitungan, pasti punya perhitungan yang basisnya juga mungkin sama, dan itu kami tidak bisa sebutkan. Data kita puluhan ribu selisihnya atau masih ribuan? Puluhan ribu selisihnya. Jauh, Nah, selisihnya jauh. Kang, kalau itu terbanyak itu di kabupaten mana tuh? Nah, kebetulan kalau dari data yang 51.000, kami tidak itu secara global ya, tapi yang memperoleh suara tertinggi itu Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar. Jadi dari Ciamis, Kuningan, ya Urutannya itu ya. jadi Ciamis, Kuningan, Ciamis, Kuningan hampir itu karena jumlah TPS yang masuk memang yang terbesar di Betul. Ciamis. Jadi Bukan nanti karena di Ciamisnya sendiri. Iya, betul. iya. Jadi ini 67% bicaranya 67 itu karena yang paling banyak dari Ciamis. Jadi kalau bicara suara Tehrina itu realnya nanti besar di mana, otomatis selesai kami penghitungan akan kami aktifkan. Tapi Kuningan dan Ciamis itu menjadi basisnya Tehrina Saada. Kalau boleh tahu batas minimal suara untuk menduduki satu kursi di DPR? Kalau di DPR RI untuk saat ini batasnya itu kurang lebih berapa kemarin, Mas? Kalau kita sekarang ini kan belum bisa ya. Belum bisa ya. Paling kita di 2019 kemarin itu kursi terakhir di 115.000 Ya, akumulasi suara partai. Akumulasi suara partai. Tentunya untuk berapa suara kursinya tentunya sudah ada hitungannya. Itu kan hitungan baku ya, semuanya sudah bisa terakses hitungan baku. Tapi ini karena PKB-nya sudah melebihi hitungan itu, dari suara kemarin saja dapat satu kursi, sekarang sudah melebihi, dan kami yakin betul bahwa PKB di Dapil 10 itu mendapatkan satu kursi. Kira-kira begitu. Mungkin ada pesan nih kepada masyarakat Kuningan yang telah memilih Ibu Rina Saada. Pesannya yang pertama, kami sangat berterima kasih sekali, khususnya kepada masyarakat dan tim kami yang tersebar dari Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Alhamdulillah, apa yang kemudian menjadi gagasan Tehrina Saada untuk bisa menjadi anggota DPR RI, bisa mengaspirasikan masyarakat khususnya di Kuningan dan Ciamis, Banjar, Pangandaran. Terima kasih atas kepercayaannya.
Yang pertama itu. Terima Kalau boleh kasih tahu, atas Pak, kepercayaannya. Kalau boleh tahu visi misinya Teh Rina? Visi misi Teh Rina jelas kalau saya jelaskan dari awal ini sudah hampir 1 tahun ya. Ya, yang jelas Teh Rina akan menjadi wakil rakyat di Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Pangandaran Kota Banjar. Pastinya segala bentuk, segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi legislasi khusus di DPR RI itu akan mewakili masyarakat di Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Segala bentuk hal yang berkaitan dengan aspirasi dari anggota dewan pastinya itu semuanya untuk masyarakat di Dapil Jabar 10. Dan ini menjadi sejarah karena memang Teh Rina Saada berniatan tulus ikhlas, karena kalau bicara latar belakang, beliau sebelumnya adalah komisaris yang rela mengundurkan diri untuk bisa mengabdi kepada masyarakat di Jabar 10. Kira-kira seperti itu. Mengenai Ada lagi? apa? Untuk Teh Rina sendiri Pak, termasuk di kepengurusan DPP atau DPR nggak Pak di partai? Iya, saya pikir ketika kemudian calon itu dari partai tersebut, otomatis dia menjadi bagian dari keluarga besar partai PKB. Kayak seperti itu. Nah kalau sekarang kan masih 67 ya. Ya. Ada kekhawatiran nggak tersalib atau ya kan sekarang lagi ramai nih isu dugaan kecurangan Ya, seperti itu. betul. Gimana tanggapannya? Sepertinya kalau kekhawatiran kami tidak khawatir karena selisih terlalu lampau jauh, jauhnya jauh sekali. Karena kalau saya sebutkan kan saya tidak enak ya, tidak etis juga kalau kita bicara sebutkan angka. Karena ini sudah terlampau jauh sekali, jadi kami tidak khawatir untuk ada kecurangan atau kami disalib. Karena kenapa kami menyampaikan ini karena kami dari hasil perhitungan yang belum TPS yang belum dihitung, hampir di seluruh rata-rata TPS itu tidak ada kejomplangan, bahkan hampir rata-rata Teh Rina unggul di TPS. Hanya beberapa TPS saja yang memang Teh Rina tidak unggul. Tapi saya pikir dengan hasil seperti ini kami sama sekali tidak khawatir, dan kami meyakini betul bahwa penyelenggara baik KPU, Bawaslu sampai tingkat ke bawah itu sampai saat ini berjalan di relnya. Dan secara profesional kami berharap betul bahwa apa yang kemudian kita kerjakan, kita kawal bersama-sama agar tidak ada yang dirugikan. Tidak hanya di partai PKB, partai lain pun, semua partai pun kami berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat percaya kepada siapapun itu harus dijaga betul. Jadi nggak hanya cuma PKB, di partai lain pun saya pikir kita semuanya menginginkan untuk bisa KPU penyelenggara bersikap ataupun secara profesional. Gitu. Kalau boleh tahu C1 hasil dari semua TPS sudah kita pegang atau Jadi, belum nih Pak? Kalau untuk C1 itu kan kami lampiran C1 itu kami memang mendapatkan dari relawan. Begitu juga dengan karena tim kami alhamdulillah tersebar di semua kabupaten kota. Terus kami juga punya komitmen baik dengan struktur PKB tentunya, yang sama-sama menjaga siapapun calon yang dari PKB. Kira-kira begitu. Ada lagi? Cukup? Di luar dari itu Pak, sekarang kan lagi marak tentang diprediksi PKB ini masuk ke koalisi Kuningan Maju. Kuningan Maju Indonesia. Oh, Indonesia. Maju. Iya. Itu nanti ketika bagaimana hal tersebut terkait dengan pandangan dari Teh Rina Saada sendiri? Saya pikir ketika kemudian dinamika pusat kami belum sampai sejauh situ ya. Jadi kalau tim Teh Rina Saada fokusnya untuk mengawal suara Teh Rina, mengawal suara PKB dan ya kami terkait dengan dinamika nasional, saya secara pribadi tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab itu. Jadi mungkin bisa langsung ditanyakan ke tim 01 ya. Bu Rina Saadanya belum dilantik kan? Belum dilantik, Hak Bos. angket juga belum bisa. Nggak bisa kita sejauh itu. Oke. Oke, Apalagi cukup. cukup. Terima kasih. Ya.
atas kehadirannya teman-teman wartawan, teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Sudah malam-malam seperti ini kami bisa sharing, kami bisa menyampaikan beberapa informasi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi bisa berjalan, pemilu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.